Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nur Aini SPDI. Pada tahun ajaran 2022-2023 saya mendapat amanah menjadi wali kelas 5A di MI Cikalage. Supervisi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Esensi dari supervisi pembelajaran sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu dalam mengembangkan kemampuan profesionalismenya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan jadwal mensupervisi saya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dengan tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga. MI Cikalage, sekolah hebat bermartabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini bagian supervisi pembelajaran untuk di kelas 5A. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita dengarkan dulu ada yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Heni sebagai wali kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak mengikuti proses pembelajaran di kelas 5A dan mudah-mudahan sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh Bu Heni kepada Bapak sehubungan dengan materi yang akan disajikan hari ini. Pertama, materinya dapat tersampaikan secara maksimal kepada kalian dan kalian para siswa hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum Bapak menyampaikan beberapa hal lain, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat tidak? Bagaimana siap mengikuti proses pembelajarannya? Bagaimana semangat mengikuti proses pembelajarannya? Ya, harus siap, harus sehat, harus semangat. Satu lagi, harus bahagia. Bagaimana kalian bahagia hari ini? Ya, pasti bahagia karena akan mendapatkan ilmu dari ibu guru kalian. Pesan yang ingin Bapak sampaikan adalah ikuti kegiatan proses tahapan pembelajaran ini dengan serius. Juga semangat supaya semua materi yang tersedia nanti dari ibu guru kalian dapat menerimanya dan bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya dimohon kepada ibu guru yang akan menyampaikan materi, silahkan berekspresi secara maksimal, sampaikan materi sesuai yang sudah ditetapkan di dalam RPP secara maksimal juga supaya materi yang akan disampaikan tersajikan dengan baik. Itu saja, selamat mengikuti proses pembelajaran, selamat melaksanakan proses pembelajaran, mudah-mudahan lancar segalanya. Terima kasih dari Bapak, sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Wali Kelas untuk menyampaikan materi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 bulan November. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Lutfi untuk memimpin doa.
siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kebetulan SKM kelas 5 itu yaitu tentang surat Al-Baqarah ya, yang harus kalian hafal. Kita hari ini murojaah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Silakan mulai. Aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Renzi, Rizky. Ada yang tahu kabarnya mereka? Sakit atau izin? Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang izin mudah-mudahan besok bisa kembali sekolah lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga, yaitu tentang ekosistem dan pemeliharaan ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian satu, harus mampu memahami arti kesatuan dan persatuan. Yang kedua, harus bisa menentukan pikiran utama dari sebuah paragraf. Dan yang ketiga, kita akan memahami salah satu budaya yang ada di Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Masih ingat pembelajaran kemarin, yaitu tema tentang Sumpah Pemuda, masih ingat? Masih. Sumpah Pemuda terlahir pada tahun 1928. Terlahir di mana? Di Jakarta pada tanggal 28 Oktober. Ya, itu pembelajaran kemarin ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih giat lagi dan bisa semangat lagi untuk belajar
dan juga bisa memahami setiap pembelajaran ya. Oke, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang tema 5 subtema 3 pembelajaran ke-3. Yaitu kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tentang peta Indonesia. Kenapa Ibu menampilkan peta Indonesia? Karena kita belajar hari ini tentang letak geografis Indonesia. Ya, itu nanti kita bahas bersama. Tujuan pembelajaran kali ini satu, mampu mengetahui peristiwa yang melibatkan gotong royong. ya, kedua, Mampu menentukan pikiran utama dari sebuah paragraf. yang ketiga, Mampu mengolah informasi yang didapat dari budaya salah satu daerah. ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kalian harus paham tentang 3 poin ini, ya. Nah, yang ke slide selanjutnya tentang gambar tersebut. Silakan, ada yang tahu tentang gambar tersebut? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong yang berada di lingkungan sekitar, ya. Itu terlihat dari sedang membangun apa? Masjid. Sedang membangun masjid. Biasanya kalau kita di lingkungan sekitar ada yang membangun masjid, pasti masyarakat sekitarnya akan membantunya. Karena apa? Karena kita itu di Indonesia sudah terbiasa dengan gotong royong. Salah satu bukti persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Itu ya salah satunya. Pertama, masyarakat Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royong dan tepok seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Ya, kita sudah paham dan mengetahui salah satunya gotong royong. Mungkin kalian masih hangat ketika terjadi kemarin yang bencana di mana? Cianjur. Ya, yang di Cianjur. Salah satunya tadi malam salah satu dari Kabupaten Ciamis sudah berangkat untuk membantu dan menggotong royong di sana dalam membangun penginapan ataupun tempat tinggal bagi mereka yang kena musibah ya. Karena kita masih hangat, kita doakan dulu ya mereka yang kena bencana. Mudah-mudahan mereka dikasih kesabaran, mudah-mudahan dipercepat musibahnya, dipermudah segala urusannya ya. Ya. Itu yang pertama, gotong royong. Kenapa gotong royong dan tepok seliro jadi penerapan nilai-nilai yang saling membantu? Karena kita itu sudah dari dulunya ya, kita turun temurun terlahir dengan sikap gotong royong. Tahu gotong royong? Tahu. Apa arti gotong royong? Saling membantu. Yang biasa dilakukan gotong royong salah satunya membangun masjid, terus membangun musola, terus madrasah bisa, apa saja? Pesantren atau membersihkan selokan. Terus apa lagi? Yang tahu? Atau membantu tetangga kita yang kena musibah. Biasanya rumahnya roboh, kita bantu, ataupun pekarangannya atau halaman rumahnya terkena pohon yang tumbang, kita bantu ya. Itu salah satu dari sikap kita gotong royong, gitu ya. Yang kedua, penerapan semua nilai itu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai salah satunya nilai gotong royong itu sudah tampak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hal terkecil. Apa hal terkecil dari gotong royong? Ada teman kita yang kena musibah, kita bantu. Ataupun ada tetangga kita yang kena musibah, pasti kita langsung membantu. Itu salah satu nilainya ya. Yang ketiga, silakan baca sama-sama. Nilai-nilai itu telah lama diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan budaya
kehidupan masyarakat. Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia itu yaitu gotong royong. Kenapa kita dikenal menjadi salah satu kebanggaan? Karena orang luar dari negara Indonesia itu sudah tahu kebiasaan atau nilai-nilai luhur dari kehidupan kita, yaitu salah satunya gotong royong. Ya, itu menjadi salah satu turun temurun dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita siapa? Kakek, nenek, orang-orang terdahulu ya sebelum kita itu namanya nenek moyang ya. Itu bagaimanakah pewarisan nilai-nilai tersebut dapat terjadi? Untuk mengetahui nilai-nilai pewarisan tersebut itu terjadi, silakan buka bukunya, ada bacaan tentang letak geografis Indonesia. Sudah pegang semua kan bukunya? Ya. Untuk mengetahui nilai-nilai tersebut, silakan baca tentang teks pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Oke, silakan baca. Boleh? Tidak dalam hati, silakan bersuara. Oke, saya akan menyuruh membaca satu orang. Agni, baca paragraf pertama, silakan baca. Secara geografis, Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, itu paragraf pertama. Ibu mau minta tolong untuk membacakan. Terima kasih, Agni. Pada paragraf kedua, silakan Lutfi. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat yang sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan kesejahteraan Indonesia sebagai sebuah. Ya, terima kasih Lutfi. Ini ada 3 paragraf ya. Paragraf yang ketiganya silakan baca sama-sama. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman rasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan yang mempunyai
sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Kenapa terlahir nilai gotong royong itu sebagai nilai budaya bangsa Indonesia? Karena letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu satu, bahwa Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Yang kedua, samudra itu samudra apa saja? Samudra Hindia dan Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, yang kedua itu Indonesia diapit oleh 2 benua. Benua apa saja? Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Nah, dari bacaan tersebut kita tentukan pikiran utamanya. Sudah kan dibaca tadi? Bacanya ada berapa paragraf? 3. Ada 3 paragraf. Kita tentukan dari paragraf 1 pikiran utamanya apa, paragraf kedua pikiran utamanya apa, dan paragraf ketiga. Berarti ada 3 pikiran utama. Untuk menentukan pikiran utama itu, kita ambil inti dari bacaan tersebut. Silakan, nanti ibu tanya satu persatu. Ya, silakan baca dulu. Nanti ibu tanya pokok pikiran utamanya dari setiap paragraf. Ya. Misalkan menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. Contoh misalkan paragraf 1 tadi tentang letak Indonesia. Kalian bisa mengungkapkan bahwa letak Indonesia itu terdiri diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Ya. Oke, itu paragraf pertama. Silahkan kalian cermati pada paragraf keduanya. Nanti ibu tanya. Boleh kalian tuangkan dulu dalam isian yang ada di sana. Sedangkan untuk menentukan pikiran utamanya. Di pikiran utama paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Boleh? Ibu, pikiran utama itu seperti apa? Inti dari bacaan tersebut, intinya apa? Ya. Sok, silakan kalau mau ditulis dulu, silakan. Ya. Lihat paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf kedua dan ketiganya silakan anak. Ya, silakan tulis di sini. Contoh pikiran utama dari paragraf pertama. Nih, paragraf pertama kan tadi sudah dibaca oleh Azhar. Nah, untuk menentukan apa? Menentukan letak geografis Indonesia. Bisa tulis oleh Azhar di sini. Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Itu kan pokok pikiran utama. Sekarang pokok pikiran yang dari paragraf yang kedua. Silakan. Boleh isi di sini ya. Ya, isi. Tuangkan pada tulisan tersebut. Nah, udah kan tadi kasih tahu untuk paragraf pertama itu pikiran utamanya yaitu tentang letak geografis Indonesia. Jadi pikiran utama bisa ditulis oleh Ayu di sini yaitu bahwa Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, gitu kan?
silakan untuk paragraf keduanya dan ketiganya. Ya, baca dulu. Setelah itu tuangkan ya di sini. Boleh. Udah, Rik? Nah. Iya, silakan tinggal paragraf yang keduanya. Satu lagi, silakan paragraf yang ketiganya isi. Untuk pembelajaran kita kali ini, kesimpulannya yaitu kita mengetahui tentang letak geografis Indonesia, bahwa kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua tersebut, satu benua Asia, Australia. Samudra yang pertama Samudra Hindia, samudra yang kedua Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Ya. Terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu kita mengetahui kenapa kita berdampingan dengan agama lain, bahwa kita itu hidup harus damai meskipun berdampingan dengan agama lain ataupun suku bangsa yang berbeda dan adat yang berbeda dengan yang lainnya. Dan dengan perbedaan tersebut, meskipun berbeda, kita masih bisa saling bersatu melalui kegiatan gotong royong. Pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima Silakan, kasih Bapak. Ibu Heni selaku Wali kelas 3A. Dari hasil pengawasan juga pengamatan melalui model pembelajaran G-Meeting jarak jauh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, para siswa mengikuti proses pembelajaran kalian hebat. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, kalian mengikuti secara seksama dan insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Ibu Heni, Ibu Wali kelas kalian akan betul-betul memberikan sebuah manfaat bagi kalian untuk bekal di masa depan. Dan tentunya Bapak berharap terus gali ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni sebagai tambahan pengetahuan bagi kalian. Dan tentunya Bapak mendengar juga materi yang disampaikannya cukup lancar, bagus dan tenang. Oleh karenanya Bapak minta tepuk tangan kalian untuk Ibu Heni sebagai sebuah penghargaan setelah memberikan materi dengan baik. Silakan tepuk tangan buat Ibu Heni. Ya, dari Bapak dicukupkan sekian. Sekali lagi kesimpulannya, kalian mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan hebat, dan sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Peserta didik Islami. Ya, terima kasih Ibu Heni. Mudah-mudahan tetap semangat dan menjadi guru penggerak. Terus gali ilmu-ilmu pedagogiknya supaya menjadi guru yang berkualitas dan lulusannya dari Cikalongin juga lulusan yang berkualitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan dilanjut untuk mengikuti proses pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, hari ini kita akan evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Evaluasi yang pertama itu ada tugas pembuatan clipping, ya. Tugas yang pertama itu pembuatan clipping, yang kedua nanti kita akan evaluasi ya. Sebelum kita evaluasi, kita tutup dengan doa dulu bersama-sama. Silakan Lutfi untuk memulai. Duduk siap, berdiri mulai. Bismillah.